Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Jawa Barat. Mungkin beberapa tahun belakangan ini kita sama-sama tahu ya, jika di skuad timnas Indonesia ini sudah mulai jarang diisi oleh pemain asli Jawa Barat atau beraroma Jawa Barat. Apalagi di era Sintayong, pemain beraroma Jawa Barat seolah hilang. Mungkin terhitung cuma ada Emriandi aja ya, kiper asal Bogor yang masih ada dan eksis di timnas Indonesia saat ini. Ditambah beberapa pemain di timnas U23, U19, dan U17 yang ada pemain aroma Jawa Baratnya. Padahal di era tahun 80 sampai 90-an, pemain-pemain Jawa Barat itu seolah jadi tulang punggung timnas Indonesia. Sebut saja nama-nama seperti Robby Darwish, Ajat Sudrajat, Yaris Riyadi, Ferry Sandria, dan lain-lain. Kami pribadi nggak tahu ya, kenapa pemain-pemain beraroma Jawa Barat seolah mulai tersingkirkan dari timnas Indonesia. Padahal jika kita lihat di Liga Utama Indonesia alias di Liga 1, sejak 2017 tim asal Jawa Barat yakni Persib itu selalu ada di papan atas, bahkan sampai juara musim kemarin. Tapi memang miris kenyataannya, bahkan di Persib pun jarang ada pemain asli Jawa Barat yang bersinar. Nah, ini tentunya harus jadi perhatian nih pemerintah Provinsi Jawa Barat agar bisa meningkatkan kualitas pemain-pemain dari klub asal Jawa Barat agar nggak semakin tersingkir oleh tim-tim asal Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, bahkan Sulawesi dan Kalimantan. Tapi di AFF tahun ini, Jawa Barat nampaknya bisa sedikit sumringah ya, sebab di gelaran AFF tahun ini di skuad timnas Indonesia U22 Plus ini ada sedikit beraroma Jawa Barat. Meskipun nggak semua orang Jawa Barat loh ya, tapi ada beberapa pemain yang dipanggil Sintayong di AFF ini pernah beraroma Jawa Barat, baik itu berasal dari Jawa Barat ataupun pernah membela tim asal Jawa Barat. Siapa aja ya? Yang pertama Kakang Rudianto, yang kedua Robby Darwish, ini sama-sama asal Cianjur plus asal klub Persib Jawa Barat. Yang kedua Cahya Supriyadi, kiper asal Bekasi City FC Jawa Barat yang juga kelahiran Karawang Jawa Barat. Yang keempat Erlangga Setio, kiper asal Jember yang kelahiran Jember ya, yang menuntut ilmu justru di Persib Junior sebelum akhirnya saat ini main di Riau. Yang kelima Asnawi Mangku Alam, kapten timnas Indonesia kelahiran Makassar yang justru pernah membela ilmu di Persib Junior di 2016 silam meskipun cuma 3 bulan ya. Yang keenam Ronaldo Kuateh, lahir di Jogja tapi memulai karir junior di Persib Junior di 2016 silam. Yang ketujuh M Ferrari asal Jakarta yang lebih identik dengan Persija ternyata adalah awal karirnya adalah pemain Persikabo alias PS Tira di 2018 silam. Dan yang kedelapan adalah Dava Fasya, kiper Borneo FC kelahiran Majalengka Jawa Barat yang memulai karir di SSB Uni Bandung. Ya meskipun nggak semuanya kelahiran Jawa Barat, tapi ada sedikit aroma Jawa Barat. Buat orang Jawa Barat agak sedikit bisa menghibur loh ya. Tapi ini benar-benar harus dicermati dan dibenahi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kita sedikit ke timnas putri ya di ajang AFC Women Championship ya. Ini kan udah jalani 2 laga nih, imbang 0-0 lawan Kamboja tapi justru menang 1-0 lawan Malaysia. Ini lucu ya. Inilah sepak bola, lawan tim yang lemah justru sulit menang, tapi lawan tim yang selevel malah menang. Dengan hasil ini Indonesia dipastikan lolos ke semifinal. Tinggal tunggu pemenang antara Malaysia dan Kamboja sebab akan ngikutin
jejak Indonesia ya lolos dari grup B ini. Dan belum tahu juga nih di semifinal Indonesia akan ketemu tim mana di grup A, apakah Timur Leste, Singapura, atau Laos. Kami pribadi nggak bisa terlalu banyak ngebahas soal timnas wanita di ajang AFF ini sebab nggak disiarin. Jadi kami nggak bisa mengomentari dan juga nggak bisa menganalisa. Intinya semoga aja apa yang dilakukan oleh timnas wanita kita di ajang AFF ini akan menjadi juara ya. Ini akan menjadi kado kedua juara AFF setelah sebelumnya timnas futsal pun juara AFF. Lanjut kita ke berita klub ya. Dan seperti prediksi kami, ternyata prediksi kami benar lagi ya. Rahmat Darmawan akhirnya resmi keluar dari Barito Putra. RD jadi pelatih ke-6 yang mundur dari kerasnya Liga Konoha. Sebelumnya ada Johan S. Snyder di PSBS Biak, Henry Susilo di Semen Padang, Widodo C. Putro di Madura, Milomir Cecilia di Persis Solo, dan Wagner Lopez di PS Sleman ya. Nah, kira-kira siapa ya pengganti Rahmat Darmawan? Apakah seperti tebakan kami, yakni Menir Robert Rene Albert, atau siapa ya? Iya sih, bahasanya sih katanya cuti. Cuti ya. Dalam sepak bola mah nggak ada yang namanya cuti, cuy. Sementara ini posisi pelatih Barito Putra diambil oleh direktur tekniknya Frans Sinatra ya. Tapi kan ini cuma 1 bulan ya, karena Frans ini kan lisensinya nggak bisa memadai untuk Liga 1 ya. Jadi kita nggak tahu nih apa sebulan ke depan apakah akan ada pelatih baru atau enggak pengganti RD, atau mungkin RD balik lagi kali ya ke Barito Putra. Nah, di sisi lain ada rumor katanya Renan Alves bakal balik lagi nih ke Barito Putra usai Rahmat Darmawan out. Sebab Renan out dari Barito katanya sih memang ada cekcoknya sama RD nih. Bener nggak tuh Renan Alves akan balik lagi ke Barito Putra? Kalau pendapat kami pribadi sih cuma apa ya? Cuma rumor. Kalau kami dapat info itu, Renan itu cuma ada 2 opsi, yakni pertama dipinjamkan ke Persija Jakarta atau mungkin ke Borneo FC. Tapi ya kita nikmatin aja, namanya juga rumor. Karena selain Renan Alves, ada juga bek tengah dari Persela Lamongan nih, Anderson Nascimento, yang katanya pun akan gabung ke Barito Putra. Dari Persik Kediri dikabarkan akan barteran pemain asing nih dengan pemain Liga 2 nih, pemain PSM Jogja. Jadi gini, ada rumor katanya Persik Kediri ini tuh mengincar striker PSM Jogja Rafael Rodriguez, tapi pihak PSM Jogja masih pengen bertukar nih dengan salah satu pemain asing dari Persik Kediri, yakni Majed Osman. Makanya kita nanti akan lihat apakah benar nih barteran ini ya, sebab 2 pemain ini tuh baik Rafael maupun Majed Osman ini kontraknya masih tersisa sampai akhir musim di klubnya masing-masing. Kalau memang benar buat Sami sih ya, emang Rafael dibutuhkan sih sama Persik Kediri, karena di depan Persik Kediri ini di lini depannya ya sama sekali nggak ada target man, nggak ada striker ya, cuma ada Ramiro Vergonzi. Jadi mungkin kalau Rafael Rodriguez ini ke Persik Kediri akan sedikit menambah daya gedor lini serang Persik Kediri. Tapi ya ini baru sebatas rumor loh ya. Nah, seperti yang satu ini pun kami bilang ya, kami tegaskan ini baru sebatas rumor, nggak usah dipercaya dulu ya, namanya juga rumor ya. Jadi Madura kabarnya akan tengah mencoba kerjasama nih untuk mengganti salah satu pemain asingnya, yakni di posisi kiper nih. Dida kabarnya akan digantikan oleh Cyrus Margono. Nah, Cyrus sendiri saat ini hilang tanpa kabar ya, katanya sih lagi ada di Madura nih. Tapi kalau benar misalnya Dida ini dilego dan digantikan oleh Cyrus Margono, dan mood kami bagus sih, nanti slotnya si Dida ini bisa dipakai buat nyari striker, dan buat kami lebih bagus lah, karena Dida ya, kalau kami pribadi kualitas Dida itu dibandingkan dengan Hernando Ari yang lokal aja bagusan Hernando Ari lah. Tapi kembali kami katakan ya, ini tuh masih sebatas rumor, jadi nikmatin aja rumornya ya. Sebelum kita mengetahui nanti, kita belum tahu nih siapa yang akan direkrut oleh Paulo Meneses di bursa transfer ini. Soalnya kalau rumor sih udah banyak banget bertebaran ya, ada Cyrus Margono, ada Fabio Fortes, Melvin Costa, Jevinho, Matias Machado, dan lain-lain.
Dari Persib Bandung ini ada yang DM kami dan bilang katanya Persib sulit dapat striker. Lah ini banyak striker. Striker mah banyak, tapi kan meskipun banyak belum tentu cocok. Cocok apanya? Cocok duitnya, cocok agennya, cocok gaya mainnya dan lain-lain gitu loh. Tapi emang siapa sih yang diajukan oleh si orang ini ya? Yang pertama Henrik Almeida, striker asal Brazil 33 tahun yang bertinggi tubuh 177 cm. Saat ini main di Serie B Brazil nih. Harganya 5,22 miliar rupiah. Kalau kami pribadi ya, kami nggak setuju ya kalau pemain ini ke Persib. Kenapa? Pertama, tua. Bukan cuma tua sih, harganya pun ini Persib pasti nggak mau nih di atas 3 miliar, 5 miliar cuy. Lalu juga kurang produktif juga. Musim ini udah tampil 32 kali, tapi cuma cetak 6 gol aja. Yang kedua Vinicius Araújo, striker Brazil 31 tahun, bertinggi tubuh 176 cm. Saat ini main di Liga Utama Jepang alias J-League ya. Harganya lebih mahal nih, 6,08 miliar rupiah. Ini pun kami nggak setuju kalau ke Persib, sebab selain harganya mahal, yakni 6 miliar lebih, tinggi tubuhnya pun lebih pendek cuy, 176 doang. Dan dari 18 kali tampil musim ini di J-League ya, itu cuma cetak 1 gol. Bapuk ini mah. Yang ketiga Felipe Vizeu, striker Brazil 27 tahun, bertinggi tubuh 185 cm, yang saat ini main di Serie A Brazil. Kalau untuk yang satu ini sih memang usianya masih muda, 27 tahun. Tinggi tubuh pun lumayan lah ya, 185. Dan CV-nya cukup mentereng juga sih. Pernah main di Udinese Italia, lalu di Gremio Flamengo. Tapi ada dua hal yang bikin Persib ya mungkin akan berpikir dua kali untuk merekrut pemain ini. Yang pertama harganya mahal, 8,69 miliar rupiah. Ini akan buat Persib, aduh ini mahal nih, nggak bisa nih. Yang kedua, pemain ini tuh rawan cedera. Lihat nih, 1 tahun itu cuma main setengah musim aja. Kebanyakan cederanya. Jadi jawaban kami buat yang DM ini, terima kasih ya atas infonya ya. Tapi striker itu banyak ya. Tapi yang pas itu susah. Pas apanya? Pas di kantong, pas di permainan, pas juga di pelatihnya.